ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيني أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, makna kemerdekaan dalam Islam itulah judul khutbah yang diberikan pada khatib hari ini. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, dalam bahasa Arab kemerdekaan itu diistilahkan dengan kata istiqlal atau dengan istilah istiqlal. Istiqlal itu sendiri artinya adalah at-taharrur wal khalasah min ayyi qaydin ajnabiyyatin, yang artinya adalah terbebas, terlepas dari segala bentuk ikatan dan penguasaan pihak lain. Dalam kata lain, kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk penindasan dan pungkungan bangsa lain. Kita sebentar lagi akan memperingati, bangsa kita akan memperingati kemerdekaan yang ke-79 tahun. Cukup lama kita telah merdeka. Namun apakah kita dan rakyat kita, bangsa kita betul-betul telah merdeka yang sesungguhnya, yang seutuhnya atau belum? Jika belum, maka kita perlu berusaha dan terus berusaha untuk kemerdekaan yang hakiki bagi bangsa dan rakyat negara tercinta Indonesia. Karena kemerdekaan adalah hak setiap individu, kemerdekaan adalah hak setiap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan peradaban umat manusia. Tidak boleh ada lagi penjajahan baik fisik maupun non fisik. Tidak lagi ada penindasan dan pengkerdilan terhadap siapapun oleh oknum atau bangsa atau negara lain. Tidak boleh terjadi. Penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan, tidak sesuai dengan pri keadilan serta nilai-nilai kemuliaan manusia. Kemerdekaan adalah rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada seluruh manusia. Bahkan ketika Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih beriman atau tidak beriman, Allah berikan sepenuhnya kepada kita. Umat manusia atau hamba-hamba Allah diberikan kebebasan untuk memilih beriman atau tidak beriman kepada Allah. Hal ini tersirat di dalam salah satu firman Allah di dalam surat 18 ayat yang 29. Qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya yang hak itu datang dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman maka hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kufur atau kafir maka silahkan kafir. Ini artinya Allah memberikan kemerdekaan, kebebasan kepada kita untuk memilih menjadi orang-orang yang beriman atau memilih untuk menjadi orang-orang kafir. Kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia merupakan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita, bangsa Indonesia, yang patut disyukuri dan disadari secara mendalam sebagai karunia yang sangat mulia dari Allah, dan harus dimanfaatkan untuk meraih kembali kedaulatan negara,
memperoleh kehormatan dan keadilan serta kesejahteraan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan merupakan karunia besar dan nikmat utama sesudah nikmat keimanan. Setelah kita diberikan hidayah iman, kemudian nikmat besar kedua adalah nikmat kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ketika kita mensyukuri nikmat atas kemerdekaan bangsa dan negara kita, yang patut kita lakukan adalah menjaga, merawat nilai-nilai kemerdekaan itu sehingga bangsa dan negara kita senantiasa memperoleh keadilan, memperoleh kesejahteraan, dan memperoleh keamanan serta kenyamanan. Itu yang patut kita rawat dan patut kita jaga dan terus diupayakan. Jangan lagi ada penindasan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain. Jangan lagi ada penindasan oleh satu bangsa kepada bangsa lain. Bahkan tidak boleh lagi ada pengkerdilan terhadap satu suku oleh suku yang lain. Ini yang harus dijaga dan diupayakan oleh kita semua. Masihkah kita perlu heran mengapa setelah hidup merdeka 79 tahun justru kita sebagai bangsa semakin terpuruk? Ketidakadilan, dominasi kekayaan alam oleh negara lain, kemudian ada juga jeratan hutang, gempuran tenaga kerja asing, kemiskinan yang masih begitu banyak, pengangguran, tingkat kriminal, ketimpangan sosial, kemaksiatan, kerusakan moral, kebodohan dan lain-lain masih kita rasakan sampai sekarang ini. Seharusnya di usia yang ke-79 tahun kemerdekaan bangsa kita, mestinya hal-hal tersebut sudah mulai hilang, sudah mulai paling tidak mulai mengecil. Tetapi apa yang terjadi? Ini yang harus kita upayakan dan usahakan bersama-sama oleh bangsa dan masyarakat negara kita tercinta. Dalam pandangan Islam, seseorang atau kelompok manusia baru dikatakan sebagai orang dan bangsa yang merdeka apabila ia sadar dan berusaha keras memposisikan dirinya selaku hamba Allah dalam segenap dimensi dirinya, baik penciptaan, penghambaan, kecintaan, perasaan maupun perilaku, dan ia akan dianggap belum merdeka apabila ia masih menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang mampu memerdekakan rakyat dan bangsanya dari ketergantungan ekonomi dan politik dari bangsa-bangsa lain, serta mampu membangun kemandirian ekonomi dalam mengelola sumber ekonomi negaranya untuk menggapai kehidupan yang mandiri, adil dan sejahtera serta bermartabat. Begitupun masyarakat mudah memperoleh akses kehidupan yang layak, pekerjaan, informasi, pendidikan, kesehatan, perlindungan, lapangan usaha dan jaminan sosial serta bebas menjalankan syariat agama masing-masing. Ini yang seharusnya terjadi pada setiap kelompok, pada setiap masyarakat bangsa kita. Sebagai penutup, marilah kita mengisi alam kemerdekaan yang telah diraih dengan pengorbanan dan pikiran. Kita harus mengisi sebagai generasi penerus, mengisi kemerdekaan ini yang telah diraih dengan susah payah, dengan pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan harta serta darah. Kita isi dengan penuh kegiatan dan pelaksanaan yang lebih baik. Kita isi dan kita memperjuangkan mengisi kemerdekaan dengan maksimal dengan seluruh potensi-potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Ada potensi alam, potensi sumber daya manusia, demi kemakmuran, sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat dan bangsa kita, bangsa Indonesia, sehingga akan tercapailah cita-cita para pendahulu kita, cita-cita para pahlawan kita yang telah berusaha untuk memerdekakan bangsa kita, di mana cita-cita mereka yang mulia adalah menciptakan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil, makmur, sejahtera bagi rakyat semesta. Mudah-mudahan kita semua sebagai bangsa dan masyarakat negara yang tercinta ini mampu untuk mewujudkan dan berusaha mewujudkan
cita-cita dari para pendahulu kita untuk menjadikan negara ini adil, makmur, sentosa, rakyatnya sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum